Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi tahun 2018. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti sekarang ini. Baik, pada mata kuliah Manajemen Layanan Makanan Institusi, pada materi keempat saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu komponen biaya produksi makanan, yang kedua perhitungan biaya bahan makanan dengan 3 pendekatan, yang ketiga perbedaan satuan aktual dengan biaya satuan normatif, dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan biaya bahan makanan melalui pendekatan pedoman menu. Yang pertama yaitu komponen biaya produksi makanan. Komponen ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama biaya bahan, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya tambahan. Yang pertama, biaya bahan. Biaya bahan terbagi menjadi 2, yakni biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku yaitu biaya yang digunakan untuk produksi barang jadi, yang dalam hal ini adalah makanan. Contohnya yaitu untuk pembelian bahan basah dan bahan kering. Yang kedua yaitu biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini bahannya relatif sedikit, bisa kita lihat dalam produk yang dihasilkan, seperti untuk pembelian bumbu-bumbu, pembelian pembungkus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terbagi menjadi 2, yakni biaya tenaga kerja langsung dan biaya kerja tidak langsung. Biaya kerja langsung yaitu biaya atau upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pengolahan makanan, seperti contohnya yaitu gaji tukang masak, gaji pengawas masak, dan lain-lain sebagainya. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini diberikan kepada orang-orang yang terjun secara tidak langsung, seperti contohnya yaitu biaya untuk sopir, pengawas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu biaya tambahan. Biaya tambahan ini biaya yang timbul dalam proses produksi. Contohnya yaitu biaya air, telepon, listrik, gas, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu perhitungan biaya bahan makanan. Perhitungan biaya bahan makanan dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni yang pertama pedoman menu, yang kedua standar resep, dan yang ketiga pemakaian bahan makanan. Yang pertama, pedoman menu. Untuk dapat menggunakan metode ini, maka harus ada data tentang standar makanan, standar resep, daftar menu, pedoman menu, dan harga satuan bahan makanan. Yang kedua, standar resep. Harga makanan pada suatu resep hidangan dari seluruh hidangan dalam menu yang telah ditetapkan. Persyaratan untuk perhitungan ini yakni resepnya itu terstandar, ada konversi ukuran berat, dan harga satuan bahan makanan. Yang terakhir yaitu pemakaian bahan makanan. Untuk dapat menggunakan metode ini, maka suatu institusi harus mencatat semua bahan makanan dengan lengkap, mulai dari pembelian, penerimaan, persediaan bahan makanan untuk satu bulan atau 1 tahun.
Yang ketiga, perbedaan biaya satuan aktual dengan biaya satuan normatif. Biaya satuan aktual adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, dalam hal ini makanan, kemudian dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Sedangkan biaya satuan normatif adalah seluruh nilai biaya yang melekat untuk memproduksi makanan dibagi dengan jumlah produksi. Untuk rumus biaya satuan aktual, yakni biaya total dibagi dengan jumlah produk. Sedangkan untuk rumus biaya satuan normatif, yaitu biaya tetap dibagi dengan kapasitas ditambah dengan biaya tidak tetap dibagi dengan jumlah produk. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah contoh perhitungan biaya bahan makanan melalui pendekatan metode menu. Nah, dalam contoh ini saya mengambil tiga waktu makan, yakni pagi, siang, dan malam, dengan masing-masing 4 menu. Di menu pagi saya mengambil menu nasi goreng, telur rebus, acar, dan salad buah. Dan di menu siang saya mengambil menu nasi putih, sup, ayam crispy, dan puding jagung manis. Dan yang terakhir itu menu makan malam. Saya mengambil menu nasi putih, tumis kangkung, tempe crispy, dan ikan bandeng asam manis. Nah, setelah kita menentukan menunya, selanjutnya kita menentukan rincian bahan makanan, satuan berat yang dibutuhkan, standar berat, harga satuan bahan makanan, dan food cost-nya. Nah, salah satu contohnya yaitu di menu makan pagi. Di menu makan pagi kan saya mengambil nasi goreng, telur rebus, acar, dan salad buah. Kemudian kita rincikan bahannya. Di bahannya kita memerlukan, untuk nasi goreng kita memerlukan beras, minyak, kecap, dan bumbu-bumbunya itu bawang merah, bawang putih, dan garam. Kemudian di telur rebus kita hanya memerlukan telur ayam. Kemudian acar. Untuk membuat acar kita memerlukan bahan wortel, ketimun, cuka, gula, dan garam. Kemudian salad buah. Untuk membuat salad buah, bahan-bahan yang dibutuhkan yakni apel, melon, pepaya, susu, keju, dan mayones. Semua bahan tersebut kita rincikan dan kita beri masing-masing berat yang dibutuhkan. Kemudian kita masukkan harga satuan bahan makanan tersebut. Contohnya beras 10.000, telur ayam 15.000, sampai seterusnya. Kemudian masing-masing kita beri food cost. Seperti beras 1.000, food cost-nya yaitu 1.000. Telur ayam, food cost-nya 1.000. Wortel 50, dan seterusnya. Begitupun dengan menu siang dan malam. Kita masing-masing menentukan rincian bahan, satuan berat yang dibutuhkan, standar berat, harga satuan bahan makanan, dan food cost-nya. Kemudian kita jumlah food cost-nya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.